Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nasihul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita mengkaji Fiqhul Asmaul Husna. Kita masih di dalam penyebutan dari makna-makna nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yakni As-Salam. Masih ada beberapa penggalan dari nukilan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang Syekh nukilkan di sini dari makna pendalaman dari nama Allah As-Salam. Kita selesaikan. Kata beliau hafizahullahu taala, ini masih menukil ucapan Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid, Bada'iul Fawaid, jilid 2 halaman 135 hingga 137. Beliau mengatakan wa kadzalika mahabbatuhu li muhibbihi wa awliyaihi. Di antara makna As-Salam, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu suci, selamat dari segala aib, yaitu pada sifat cintanya kepada kekasihnya, orang-orang yang Allah cintai. Syekh sudah sebutkan sebelumnya bahwa ini dari rincian, ya. Beliau sudah sebutkan secara mujmalnya bahwa makna As-Salam, di antara makna As-Salam ini yaitu mencakup seluruh kesempurnaan pada sifat, imma sifat zati atau sifat fi'ili. Paham ya? Karena memang sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa nama As-Salam ini di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bermakna at-tasbih wa taqdis, pensucian, ya, dan tabri'ah, ya, pensucian dan perlepasan dari segala kekurangan. Berarti mencakup pada sifat zat seperti sifat tangan, sifat wajah, sifat, ya, pendengaran dan penglihatan dan seterusnya, dan mencakup kesempurnaan itu dari segala aib dan cacat pada sifat-sifat fi'il. Hanya di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dari sejumlah sifat fi'il. Nah, sekarang mahabbah, bagaimana Allah mencintai, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai para hambanya yang dicintainya, wa auliyaihi, wali-walinya, maka salamun min awardi atau min awardi mahabbatil makhluk. Maka selamat dari kekurangan-kekurangan seperti cintanya makhluk lil makhluk. Hal-hal awar itu hal-hal yang mengotori, kurang, cacat. Seperti misalnya min kauniha mahabbata hajatin ilaihi au tamalluqin lahu au intifa'in bikurbihi. Jadi ketika Allah mencintai makhluknya, tentu yang Allah pilih, ya, kekasihnya itu suci dari seperti cintanya makhluk kepada makhluk yang lain. Seperti misalnya orang tua kepada anaknya, sebaliknya juga. Cinta suami kepada istrinya, sebaliknya. Ini kan ada cinta juga di sini, ya. Beda dengan ketika Allah mencintai sebagian hambanya.
Seperti misalnya ketika makhluk mencintai makhluk yang lain, cintanya mereka karena cinta hajah. Mahabbatah hajatin. Karena ada hajat. Takut kehilangan. Ya. Suami butuh istri, istri sebaliknya seperti itu. Au tamalluk. Ya. Tamalluk artinya ya, ada sebagian makhluk itu cinta karena ada yang diinginkan. Bisa dibilang menjilat lah. Ya. Itu tamalluk. Cinta karena ada sesuatu, sebenarnya bukan orangnya yang dicintai. Ada sesuatu yang diinginkan dari si fulan. Ya? Sehingga dia mendekatinya, seakan-akan dia cinta kepadanya. Itu kekurangan cinta makhluk kepada makhluk yang lain. Au intifa'i biqurbihi, ya mirip. Atau cinta karena ada manfaat dengan dekatnya dia kepada yang dicintai. Mungkin penguasa mungkin, ya, atau orang yang punya jabatan atau yang semisal itu. Ya. Ini diantara bentuk cinta makhluk kepada makhluk yang lain. Jadi Allah cinta kepada makhluk bukan karena cinta hajat, bukan karena Allah butuh kepada makhluk. Ya. Sehingga dikatakan takut kehilangan atau ada pemanfaatan yang Allah inginkan dari situ. Paham ya? Wasalamun mimma yataqawwaluhul mu'attilun fiha. Suci juga cinta Allah kepada makhluk. Suci dari sebagaimana yang diucapkan, yang diada-adakan, yang dituduhkan oleh orang-orang mu'attilun dari kalangan orang Asy'ariyah. Ya. Dan semisal mereka, ingat ya, orang-orang Asy'ariyah, orang Asy'ari itu menolak sifat cinta. Menolak sifat cinta. Tidak ada sifat cinta dari 7 sifat yang mereka tetapkan, tidak ada cinta. Jadi ayat-ayat tentang innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin, yuqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adil, Allah mencintai orang yang berbuat adil. Allah mencintai orang yang selalu bertaubat dan selalu bersuci. Itu kata mereka apa? Itu kata mereka Allah ingin balas perbuatannya. Jadi kembalikan kepada makna irodah. Karena di antara 7 sifat yang mereka tetapkan itu ada irodah, kehendak. Jadi semua sifat-sifat atau penyebutan kata cinta dalam Al-Quran atau hadis, mereka arahkan kepada keinginan untuk membalas pahala. Dan ini batil tentu, takwil, pemalingan, penyelewengan makna. Agar ayat itu tidak menghujai mereka, menghujam mereka, sehingga mereka palingkan maknanya. Paham ya? Itu suci cinta Allah seperti itu. Mereka juga sebutkan di dalam buku-buku mereka bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita katakan mencintai makhluknya. Tidak ada sifat cinta dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka lihat pada makhluk. Nah, ini yang Syekh singgung, Syekh Ibnu Qayyim singgung. Mereka lihat pada makhluk, kecintaan itu perkara yang rendah dan hina. Ada butuh, pemanfaatan dan seterusnya. Seperti yang Syekh sebutkan tadi. Dengan dalih inilah mereka tolak sifat cinta. Dipahami ya? Karena mereka selalu menyamakan dengan makhluk. Wakadzalika ma adafahu ila nafsihi minal yadi wal wajhi fa innahu salamun amma yatakhayyaluhu musyabbihun aw yataqawwaluhu mu'attilun. Demikian pula sifat-sifat yang Allah sandarkan untuk dirinya dalam Al-Quran seperti tangan, wajah, dan semisalnya mata. Ya, maka ini kita dikatakan semua sifat itu Allah Subhanahu wa taala suci dari segala yang dikhayalkan oleh manusia. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ini perbuatan menghayalkan ini perbuatan haram, namanya takyif. Paham ya? Haram. Ya. Dikhayalkan, dibentuk, difikirkan. Baik, demikian pula yang diucapkan orang-orang mu'attil, orang-orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Syekh, "Tsumma khatama rahimahullah." Kemudian Ibnu Qayyim menutup penjelasan ini dalam kitabnya Al-Badail Fawaid. Kata beliau,
Tsumma khatama rahimahullah ta'ala hadha at-taqrira al-wafi biqaulihi. Kemudian Ibnu Qayyim menutup pembahasan ini dengan ucapannya, fata'ammal kaifa tadammana ismuhu salam kullama nunazzihu anhu tabaraka ta'ala. Perhatikan baik-baik. Dari awal ya, beliau sebutkan di antara makna-makna, kata beliau, perhatikan baik-baik bagaimana kandungan nama As-Salam ini, begitu dalam. Ya, mencakup semua yang kita sucikan Allah darinya. Karena memang dia, sebagaimana Ibnu Qayyim sudah kasih taksim pembagian dalam kitabnya juga, bahwa di antara pembagian nama Allah ada yang nama Allah itu bermakna pensucian. Ya, tabri'ah, mensucikan dan membersihkan Allah dari segala aib. Ini di antaranya As-Salam. Makanya wajar kalau dia masuk ke semua sifat. Ya. Karena dari kaidah umum ahli sunnah atau kaidah umum Al-Quran, bahwa kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala aib pada semua sifat-sifatnya. Jelas ya? Wa kam mimman hafidha hadzal ism la yadri ma tadammanuhu min hadzal asrar wal ma'ani. Iya. Betapa banyak orang yang menghafal nama ini. Ya, tapi dia tidak tahu apa kandungan dan rahasia dan makna-makna nama ini. Berarti sudah singgung lagi orang yang hanya menghafal. Ya. Sampai mereka jadikan lagu, nasyid-nasyid dengan Asmaul Husna. Tapi maknanya mereka tidak tahu. Rahasia-rahasia dari makna itu tidak tahu. Ya, rahasia dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini masih ringkas sebenarnya ya. Masih belum semua. Ya, itulah kalau belajar fikih Asmaul Husna, mendalami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ilmu yang luar biasa yang tidak ada habisnya. Ya, tidak ada habisnya. Dari kandungan-kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini secara ringkas sebenarnya. Kemudian beliau tambahkan, wa min dalaili hadzal ismin annahu tabaraka ta'ala dzus salam. Nah, di antara makna-makna penunjukan nama ini, bahwa As-Salam itu bermakna dzus salam. Kata beliau, dzus salam ay al-musallimu ala ibadi, yang menyelamatkan hambanya. Berarti dari awal yang beliau nukilkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, makna salam hanya membahas tentang, ini pembagian pertama, membahas tentang Allah suci dari segala aib. Semua sifat-sifatnya, baik sifat dzati atau fi'li. Jelas? Makna kedua secara garis besarnya, makna as-salam, Allah yang memberikan keselamatan kepada hambanya. Itu makna as-salam. Bukan hanya sekedar bermakna Allah suci dari segala kekurangan dan aib, tapi makna juga as-salam adalah darinya keselamatan. Itu memberikan keselamatan kepada hamba. Fahuwal musallimu ala rusulihi wa anbiya'ihi alaihimus salatullahi wassalamu. Itu diantara maknanya, dialah Allah yang memberikan keselamatan, yang menyelamatkan para rasulnya dan para nabinya. Menyelamatkan dari kaumnya. Kenapa? Apa sebabnya Allah selamatkan mereka? Li imanihim wa kamali ubudiyatihim wa qiyamihim bil balagil mubin. Karena keimanan mereka, kesempurnaan penghambaan mereka, kesempurnaan ubudiyah mereka kepada Allah. Jadi kalau kita lihat akhlak, kita baca akhlak dalam Al-Quran, itu kesabaran, memaafkan, kelembutan, hilm, ya, maka itu yang paling sempurna ada para nabi. Dan yang paling sempurna dari itu semua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Aisyah, ditanya bagaimana akhlak Nabi, beliau menjawab, kana khuluquhu Al-Quran, adalah akhlak Nabi Al-Quran. Baik. Kemudian wa qiyamihim bil balag al-mubin, karena mereka, kesempurnaan mereka menegakkan tabligh, yaitu ketika menyampaikan risalah. Mereka itu amanah, tidak menambah-nambah dan tidak mengurangi. Baik. Qala ta'ala
Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Katakan wahai Muhammad, segala puji hanya untuk Allah dan keselamatanlah atas hamba-hambanya yang dipilih, itu para nabi. Jadi Allah sebutkan bahwa mereka selamat. Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang terpilih, itu para nabi. Iya. Demikian pula firman Allah, salamun ala Nuhin fil alamin. Keselamatanlah atas Nuh. Ya, keselamatanlah atas Nuh alaihissalam di alam ini, itu di dunia, dari makhluk. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim tufan, air yang meluap, ya. Maka Allah selamatkan Nabi Nuh. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Kami selamatkan Nabi Nuh alaihissalam di atas kayu dan paku, itu perahu. Baik. Kemudian kata Allah, salamun ala Ibrahim. Ini juga Allah berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qala ta'ala, salamun ala Musa wa Harun. Selamat pula atas Musa dan Harun. Nah ini ya makna assalam. Allah assalam. Nama Allah assalam, menyelamatkan. Wa qala ta'ala, salamun ala Ilyasin. Salamun ala Ilyasin. Ini Nabi ya. Taib. Kemudian wal musallimu ala ibadihi wa awliyaihi fi jannatin na'im. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan hamba-hambanya dan wali-walinya di dalam sorga yang penuh dengan kenikmatan. Allah berfirman, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Kalimat sambutan untuk mereka pada hari kiamat adalah keselamatan. Malaikat yang menyambut mereka dalam surah Ar-Ra'd, kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ini kalimat sambutan. Masya Allah. Selamat atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar. Inilah sebaik-baik tempat ya dari akhir perjalanan. Baik. Kemudian Allah berfirman juga dalam Al-Quran, khalidina fiha bi'idni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Masya Allah, mereka kekal di dalamnya, dalam surga, dengan izin Rabb mereka. Kalimat sambutan untuk mereka di dalam surga adalah salam, kata keselamatan. Iya. Selamat atas kenikmatan yang kalian dapatkan. Qala ta'ala, salamun qawlam mir rabbir rahim. Ya, selamat sebagai ucapan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha merahmati. Jelas ya? Oleh karena itu, tidak ada yang terucap dari ucapan orang beriman kecuali kesyukuran. Ya, kecuali kalimat syukur. Qalul hamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Ketika mereka masuk dalam surga, mereka mengatakan segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari kami segala kesedihan. Ya, segala kesedihan. Ini kalimat syukur. Kata beliau, wa ja'ala tabaraka ta'ala jannatahu darus salam. Masya Allah, ini faedah terakhir. Iya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan surganya adalah Darussalam, negeri keselamatan. Tahu ya? Ini dari makna nama Allah Salam juga, karena Allah menjadikan surga itu selamat. Allah yang memberikan surga itu keselamatan. Dari apa? Tidak ada dosa di situ, tidak ada ucapan sia-sia, tidak ada nyanyian, tidak ada ucapan dusta. La lagwan fiha wala ta'thim illa qilan salaman salam.
tidak ada lahu, tidak ada ucapan sia-sia, ya, tidak ada ucapan dosa, kecuali ucapan yang baik-baik. Paham ya? Makanya dikatakan di negeri yang selamat. Ya, negeri yang selamat. Maka dari sini kalau kita ucapkan selamat dengan kesyirikan, ya, perayaan orang kafir, memang bertolak belakang dengan makna selamat. Paham ya? Selamat ya. Selamat. Ucapkan selamat untuk mereka yang meyakini adanya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selamat dari hari raya orang kafir. Ya. Di dalamnya ada bentuk tasyabbuh, bentuk di mana keselamatan? Di mana nilai keselamatan? Justru terancam dosa loh. Ya. Perbuatannya sendiri itu bukan satu keselamatan bagi untuk dia, ancaman untuk dia. Kita ucapkan selamat. Ya. Kan selamat dari bahasa Arab diambil kan? Selamat ya, bersih. Selamat. Walaupun mungkin penggunanya dari sisi bahasa kita agak bergeser sedikit. Iya. Kalau orang mendapatkan apa nikmat, apa selamat. Ya, padahal maknanya ya. Baik, dari makna keselamatan itu ya, suci dari sesuatu yang sifatnya dosa, sifatnya keburukan. Iya. Jadi Allah pun menjadikan surga itu sebagai negeri yang selamat untuk hamba-hambanya minal maut. Masya Allah, nggak ada lagi mati. Ini kan kenikmatan tersendiri untuk penghuni surga. Iya, coba bayangkan bagaimana kalau misalnya kenikmatan mereka terbatas, ada umurnya. Hah? Ada batasnya. Disembelih itu maut di tengah-tengah surga dan neraka. Dipanggil kepada penghuni surga. Yu'ta bil mauti yaumal qiyamah ala surati kabshin amlah. Didatangkan kematian pada hari kiamat dalam wujud kambing yang cantik warnanya. Maka dipanggil kepada penghuni surga, ya ahlal jannati ata'rifuna hadza? Wahai penghuni surga, kalian tahu ini? Kalau na'am, hadza al-maut. Mereka menjawab, iya, kami tahu ini mati. Maka disembelih. Maka dikatakan kepada mereka, khuludun, khuludun, wala maut. Kekal, kekal, tidak ada mati. Demikian pula dipanggil kepada penghuni neraka yang semisal. Ya. Kenikmatan untuk penghuni surga, semakin kesengsaraan untuk penghuni neraka. Tidak ada mati. Makanya tersiksa terus. Jelas ya? Selamat dari apa? Wal asqam. Penghuni surga selamat dari hal yang sifatnya sakit, kesulitan. Hah? Selamat dari itu. Tidak ada. Buahnya saja tidak dipanjat. Dekat dengan mereka kutufu hadaniyah. Buah-buah surga itu daniyah. Dekat dengan mereka, tinggal diambil. Itu kan menggambarkan tidak kesulitan. Mau manjat-manjat lagi. Kayak atum panjat kelapa begitu. Susah. Tidak. Kutufu hadaniyah. Ya, dekat. Tinggal diambil. Ya. Jelas? Tidak ada kesulitan. Tidak ada sifat yang sifatnya susah. Sakit. Wal ahzan. Tidak ada kesedihan. Ya. Nah, kalau dunia iya. Ya kan? Dunia ya. Ada sedih. Ada gembira. Nah, ya. Itulah dunia. Makanya saya juga teringat dengan dibaca tadi salat maghrib oleh imam. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah dibuat untuk kalian permisalan, dengarkanlah. Tidak ada permisalan yang paling indah melainkan permisalan Al-Quran. Itu kaidah Al-Quran. Tidak ada yang mendahului Allah membuat permisalan yang paling indah melainkan dalam Al-Quran. Di antara permisalan yang Allah buat, bagaimana Allah permisalkan dunia itu seperti air. Wadrib lahum masalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira.
Ada di sini. Saya teringat dengan Al-Hazan. Kenapa Allah mengibaratkan, mempermisalkan di dalam Al-Quran itu dunia ini seperti air? Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitabnya Jami'u Ahkamil Quran 4 faidah, 4 sisi kesamaan dunia dan air. Pertama, air itu tidak pernah berada pada satu keadaan. Ya, panas, dingin, hangat, berubah-ubah. Ya, panas didiamkan jadi dingin. Ya kan? Yang tidak dingin didinginkan jadi dingin. Berubah-ubah itu air. Dunia seperti itu. Tidak ada kesedihan yang abadi. Ada saatnya gembira. Tidak ada gembira yang abadi. Ada saatnya sedih. Kata Nabi, iktanim khamsan qabla khamsin. Siapkan yang 5 sebelum datang yang 5. Tuh, tidak ada yang berubah, tidak ada yang tetap. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu. Manfaatkan mudamu sebelum datang tuamu. Itulah dunia. Itu air. Persis air. Tidak tetap pada satu keadaan. Pasti berubah. Hanya surga yang tidak ada sedihnya. Dunia sedih orang. Ada saat-saatnya sedih. Ya kan? Hanya kan ya Al-Quran menganjurkan, sunnah Nabi mengajarkan kita untuk tidak larut dalam kesedihan. Ya. Makanya di dalam Al-Quran ada qawaid dari kaidah bagaimana melapangkan dada itu. Melapangkan hati agar tidak sedih. Supaya ketika datang hal-hal yang membuat kita sedih, bisa kita kembalikan kepada asalnya. Kan asalnya kita ya, tenang. Hanya ketika datang sesuatu, ya namanya fitnah kehidupan. Sedih. Nah, bagaimana cara menghadapi itu? Paham ya? Bagaimana cara menghadapi itu? Tapi sedih juga. Ada hal-hal yang boleh dapatkan dari sisi keluarga, dari ketika meninggal anaknya Ibrahim, yang kata Nabi, "Laukana Ibrahimu hayyan lakana nabiyan." Sahih haditsnya dalam Sahih Musnad Al-Wadi'i, bahwa seandainya Ibrahim itu hidup, dia akan jadi nabi. Meninggal di waktu kecilnya Ibrahim, anaknya Nabi. Beliau menangis. Sedih kan? Itu karena kecil rahmat dan cinta yang Allah berikan kepada manusia, tabiat. Baik, itu ya. Ahzan, surga tidak ada ahzan, tidak ada sedih. Wal alam, sakit. Ya. Sakit, pilek, flu apa tidak ada. Jangankan sakit pilek, flu, batuk tidak ada. Jangankan itu. Buang air tidak ada. Buang air. Dalam hadits yang sahih bahwa makanan yang dimakan oleh penghuni surga itu kemana buangnya? Dalam hadits yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, keluar jadi keringat yang mengeluarkan bau misik. Jadi ada juga pembuangannya, tapi bukan lewat yang kotor. Salah. Saking kotor, saking bersihnya kotor itu tidak ada. Salah. Jadi keringat, itu pun bau misik keluar makanan. Pernah dengar tafsirnya? Mungkin antum belajar tafsir sini ya. Apa makna wahitamu misk? Apa artinya dulu? Penutupannya apa? Hitam itu penutupan. Misk artinya apa? Parfum. Tahu ini ayat sebelumnya tentang apa? Minumannya penghuni surga. Di antara maknanya, lihat ya, saking selamatnya itu negeri surga. Minuman mereka, hitamu misk, mereka minum, ada bau-bau terakhirnya. Itu di antara maknanya. Hitamu misk, selalu tertutup dengan misk. Luar biasa. Kita kalau minum tidak ada, selesai. Tapi dia minumnya selalu tercium bau yang misk. Hitamu misk, penutupannya selalu misk. Saking selamatnya itu surga. Jelas ya? Itu di antara makna. Banyak ada makna-makna yang lain dari ayat itu. Baik. Sakit alam tidak ada. Wal humum, gundah, gulana. Kalau bahasa
galau, bahasa galau ya, bahasa kerennya sedikit galau. Ya, ada orang ada masalah begitu. Ya. Wa ghairi dzalika minal afat, dan selainnya dari afat, kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan di dunia tidak ada di dalam surga. Ini di dunia tidak ada yang kita mau, ini mati, sakit, sedih, apa kita berusaha hindari, ya kan? Dalam surga tidak ada yang begini. Ya. Kita mau terhindar dari ini semua di dunia dapat ada namanya sedihan. Ya. Qala ta'ala lahum darus salami inda rabbihim. Lahum darus salam inda rabbihim. Untuk mereka negeri keselamatan surga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka kepada negeri keselamatan. Jadi Allah mengajak mereka kepada surga. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, jawablah panggilan ajakan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya mengajak kalian. Ini dia. Yad'u. Mengajak kalian kepada yang menghidupkan kalian. Ya, karena memang negeri surga itu hidup terus orang, tidak ada mati ya. Ya, tidak ada kematian. Terakhir kata beliau, wa ja'ala tabarak wa ta'ala ifsya'a hadzal ismi fid dunya sababan lidukhuli daris salam fil akhirah. Masya Allah. Ini faedah yang terakhir. Ini khitamu misk ini. Ini khitamu misk. Penutupan indah sekali faedahnya. Apa itu? Di antara makna as-salam ini, lihat. Allah jadikan menyebarkan nama ini di dunia. Menyebarkan, tebar salam, assalamualaikum, assalamualaikum, menebarkan salam di dunia menjadi sebab masuknya seorang hamba ke negeri salam. Karena kita tidak pikir ini. Lebih indahnya lagi, sahabatnya hadits ini dari Abdullah bin Salam. Coba. Bukan cocok logi ini. Bukan, memang itu sudah Allah atur. Dari Abdullah bin Salam, orang Yahudi masuk Islam. Pemuka Yahudi masuk Islam. Abdullah bin Salam namanya. Ya. Ada hadis, hanya bukan ini yang disebutkan. Ini hadis orang Muslim. Ya. Ayuhan nas afsyus salam wa atimut ta'am wa sallu fil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Itu dari Abdullah bin Salam. Kata beliau, Nabi bersabda, wahai manusia, tebarkan salam. Wa atimut ta'am, beri makan. Mudahkan orang, beri makan. Wa sallu fil lail wan nasu niyam. Salat malamlah kalian di mana manusia sedang tidur. Terakhirnya, tadkhulul jannata bis salam. Masuk surga kalian dengan selamat. Nah, ini dalam Sahih Muslim ini haditsnya ya. Iya, la tadkhulul jannata. Ini hanya penekanannya yaitu menyebarkan salam adalah sebab masuk ke dalam surga yang penuh keselamatan, Darussalam. Kata Nabi, la tadkhulul jannata. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak masuk surga kalian sampai kalian beriman. Ya? Wala tu'minu hatta tahabbu. Tidak beriman kalian. Nah, ini faedah. Kalau kalian dapat atau kita dapatkan hadis-hadis yang menafikan keimanan, ya, menafikan keimanan seperti ini dari amal-amalan itu, ya, maknanya itu menafikan kesempurnaan iman. Ya, iman mutlak. Paham ya? Jadi kalau dia ancaman-ancaman yang atau menyebutkan kalian tidak beriman sampai seperti ini, ya, kalian tidak beriman sampai seperti ini, itu maksudnya tidak sempurna iman kalian. Bukan berarti kalau tidak melakukan itu langsung tidak dicap mukmin, habis imannya semua, tidak. Paham ya? Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Misalnya, tidak beriman kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya.
Berarti jangan memahami kalau berarti belum mencintai saudara kita sebagaimana kita cinta diri sendiri, berarti belum beriman dalam artian kafir. Tidak. Yang dinafikan itu iman yang sempurna. Iman mutlak. Nah, beda kalau mutlakul iman. Kalau iman mutlak, iman sempurna. Kalau mutlakul iman, dasar iman. Kalau ini yang habis, tidak boleh. Kafir ini kalau ini. Paham? Mutlakul iman namanya. Sekadar iman. Kalau iman mutlak, iman sempurna. Nah, kalau ini ya berkurang dengan maksiat. Paham? Selama itu bukan kekufuran ya. Ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak beriman, berarti kalian tidak sempurna imannya. Kata Nabi SAW, kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum, mau kasih tunjukkan kepada kalian ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Sesuatu yang kalau kalian lakukan, kalian saling mencintai. Kata Nabi, afsyus salama bainakum. Tebarkanlah salam sama kalian. Ini yang saya pertanyakan di sini. Inilah ilah kenapa tidak boleh mendahului salam kepada orang kafir. Ini rahasianya. Karena salam itu adalah hal yang menumbuhkan cinta. Sementara kita tidak boleh cinta sama mereka. Kita disyariatkan cinta itu kepada sesama mukmin, ukhuwah imaniyah. Ya, paham ya? Yang kita dianjurkan tebarkan salam kepada sesama mukmin, muslim. Kita tidak dianjurkan, bahkan dilarang mendahulukan salam kepada mereka. Ya, kecuali kalau mereka sudah lepaskan kekufuran pada dirinya. Ya, lepaskan kekufuran itu, masuk ke dalam Islam, bertaubat kepada Allah, baru kata Allah, fa ikhwanukum fiddin. Barulah mereka saudara kalian. Ya, dalam agama. Baik, ini ya di antara makna salam. Masya Allah. Baik, kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan di sini. Mana itu? Jatuh min kampung. Bukan lalu. Ini dulu yang baru. Saya sholat sunnah pada rakaat pertama tidak ada surah pendek yang saya baca. Pada rakaat kedua saya sudah membaca setengah dari surah pendek. Apakah saya lanjut? Itu berarti saya sholat sunnah pada rakaat pertama tidak ada surah pendek. Ya, hukum baca surah pendek di dalam sholat itu pendapat jumhur atau mayoritas ulama mengatakan sunnah. Dan masalah baca surah pendek di dalam sholat sunnah. Dan itu berlaku juga dalam sholat wajib ya. Hukumnya sunnah membaca surah. Pernah di dalam hadis Aisyah, kata Aisyah, pernah Nabi sholat sunnah. Kata Aisyah, cepat sekali sholat sunnahnya. Kata Aisyah, seakan-akan beliau tidak baca Al-Fatihah. Ini cepat. Tapi kan pasti dibaca dong. Tidak ada sholat bagi tidak baca Al-Fatihah. Nah, ulama memberikan taujih. Sepertinya, la'alla. Sepertinya kata Nabi tidak baca surah. Katakan Aisyah seakan-akan kayak tidak baca Al-Fatihah. Iya. Memang pada waktu itu Nabi ingin ringkas sholatnya. Paham ya? Baik. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apakah bacaan di atas bisa menolak ain? Ya umum. Ya umum ini. Bisa. Karena kata Nabi, man nazala manzilan ya. Siapa yang turun di sebuah tempat, datang di sebuah tempat, kampung mana, datang ke laut, naik ke gunung, datang ke tempat mana saja, dia membaca doa ini, maka dia tidak akan dimudaratkan oleh syaitan sampai dia pulang ke tempatnya. Ya, umum ya, penjagaan dari ain juga bisa. Hanya untuk khusus untuk ain tidak. Maksudnya kalau ada saya terhindar air, saya baca ini tidak, karena dia ada tempatnya itu jika datang ke suatu tempat. Berapa orang Yahudi masih Islam di zaman Nabi? Wallahu alam. Saya syarat ketentuan dalam memboikot ahlul bidah.
Salamullahi alaikum. Sebagai bentuk lain dari assalamualaikum. Ya ada memang dalam hadis, tapi eh, kebanyakannya kan lafadznya dalam hadis salat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, yang paling banyak assalamualaikum. Ada kan dalam sebagian hadis sahabat mengatakan salamun alaikum, pakai dia tidak pakai alif lam. Hanya kita mengikuti yang banyak dalam riwayat dan itu sudah berjalan juga, itu tentu lebih baik. Karena dalam salat itu yang dibaca ya, dalam riwayat sahabat, assalamualaikum warahmatullah. Itu juga dalam apa? Ya hadis-hadis yang banyak. Oh iya, masya Allah. Bisa lanjutkan tentang penafsiran tentang air dan saya 4 tadi ya. Saya baru 1 kebiasaan. Yang kedua, eh, air itu sudah 2 tadi saya sebut ya, satu. Baru 1. Yang kedua, air itu tidak tetap pada satu tempat. Tadi keadaan. Nah, yang kedua kata Al-Qurtubi rahimahullah, air tidak tetap pada satu tempat. Kayak mengalir dari atas ke bawah, turun. Nah, dunia seperti itu juga. Harta yang ada pada kita tidak selamanya pada kita. Kan pergi. Kalau bukan kita tinggalkan dia yang pergi. Ya, yang tinggalkan jadi warisan anak kita, cucu kita. Rumah, kendaraan, apapun yang kita miliki dari dunia tidak akan menetap sama kita. Ya, karena memang pada dasarnya kita tidak punya itu. Jelas ya? Jadi tidak pernah tetap kepada kita. Dia akan pergi sama air. Ya. Baik, yang berikutnya, dunia itu kalau diambil sekadarnya, ya, diambil sekadarnya itu manfaat. Nah, air begitu juga. Kalau secukupnya, lihat itu hadis A'rabi yang datang, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah ternak-ternak kami mati, kemudian harta-harta kami habis, minta hujan. Nabi angkat tangannya, turun hujan. Ya kan? Kalau besoknya datang lagi, ya Rasulullah, mati juga ternak lain kembali. Kenapa? Banyak sekali airnya. Banjir. Minta kepada Allah agar Allah tahan air. Nabi berdoa lagi, air ditahan. Berarti memang secukupnya itu air baru manfaat. Nah, dunia begitu juga. Bukan Allah perintahkan untuk menceraikan dunia albattah sama sekali. Tidak. Tapi kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhiratmu, jangan lupa bagian di dunia. Ada bagian. Bahkan tercela kalau meninggalkan dunia sama sekali. Ekstrim dulu. Nabi katakan, saya paling bertakwanya, saya juga menikahi, saya juga tidur, saya juga makan. Faman ragiban sunnati falaysa min. Paham ya? Itu kesamaannya. Jadi ya dunia secukupnya. Itu bermanfaat. Selebihnya madarrah. Ya kan? Berlebihan madarrah. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah dunia, jangan berlebihan. Nah, itu. Wala tusrifu. Terakhir, air itu kata Ibnu Qurtubi rahimahullah, tidak ada yang masuk ke dalamnya pasti basah. Dunia juga seperti itu. Tidak ada yang terlalu bergelut dalamnya, terlalu kecuali pasti akan terfitnah dengan dunia. Tidak ada yang selamat. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Kata Nabi. Setiap umat ada fitnahnya, fitnah umat adalah harta. Ya. Demikian pula kata Nabi, tidak ada fitnah yang saya tinggalkan lebih bahaya untuk kaum laki-laki dan fitnahnya perempuan. Dunia juga itu bagiannya. Ya. Jelas ya? Itu 4 kesamaan yang Qurtubi sebutkan di dalam Jami' Ahkamil Quran. Allahu alam. Ya? Belum dijawab yang minggu lalu ada miling.
Apa hukumnya berteman dengan orang Khawarij? Apa yang Khawarij? Hmm. Ya memang ada. Mungkin saya paham maksudnya. Mungkin belum dikatakan mungkin Khawarij, tapi mungkin terpapar mungkin. Ya, mungkin kena syubhat. Ya, kadang memang ada beberapa ikhwan yang bertanya, Ustaz, ada teman ikhwan seperti ini, dia ikut kajian tapi dia bilang begini, misalnya ya, contoh, negara Islam itu bukan negara Indonesia bukan negara Islam misalnya. Ya, atau bukan negara Islam juga bukan negara kufur juga. Ya, dia tidak mau mengatakan negeri kita ini negeri Islam misalnya. Atau ada hal-hal yang lain seperti misalnya membolehkan mendoakan penguasa keburukan, ya, sehingga langsung dikatakan Khawarij. Ini hanya mungkin terpengaruh dengan ucapan sebagian orang yang mengaku salaf. Ya, jangan langsung vonis Khawarij. Hanya memang kita mesti berhati-hati ya dari orang yang seperti ini. Kalau kita tidak bisa jawab pada waktu itu, jangan usah debat. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada teman yang bilang begitu, kita tidak bisa, kita tahu ini salah ini. Hanya kita mungkin tidak bisa bantah keluarkan argumen, mending tinggalkan. Karena semakin kita membantah dengan mungkin argumen yang mungkin lemah di sisi dia semakin kuat. Kita terpengaruh. Yang menjaga hati itu lebih selamat. Karena kata Az-Zahabi rahimahullah, asyubatu khattafah. Qulubu dha'ifah, asyubatu khattafah. Hati itu lemah, syubhat menyambar-nyambar. Jadi kalau tidak bisa bantah dengan hujah yang kuat, mending diam, tinggalkan. Ya, ada memang seperti ini. Kadang terpengaruh. Tapi masih disyukuri, kadang masih sering kajian di sunnah. Hanya mungkin karena masih menganggap itu hal yang baik, mungkin benar, terpengaruh dari ucapan-ucapan yang mengarah kepada ucapan Khawarij. Tapi tidak mesti juga kita hukumi Khawarij karena mungkin dia belum kafirkan pelaku dosa. Karena Khawarij kan itu ada usulnya, Khawarij itu. Ya kan? Mengkafirkan pelaku dosa, ya, mengekalkan dalam neraka, hukum di dunia kafir, dan seterusnya. Terakhir ini ya, kalau di surga laki-laki dapat bidadari, kalau wanita dapat apa? Pertanyaan ini diajukan oleh Al-Faqihul Asr, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau jawab dengan hanya satu ayat. Beliau jawab dengan satu ayat. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun. Kelas. Beliau jawab dengan itu. Pertanyaannya seperti ini. Ya Syekh, kalau di surga nanti laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Apakah ada ya yang laki-laki juga disiapkan? Syekh jawab dengan ayat itu bahwa dalam surga ma tashtahihil anfus. Apa yang jiwa itu inginkan. Wa taladul a'yun, dan apa yang mata itu berlezat-lezat padanya. Jadi kalau apa yang mereka inginkan diberi kenikmatan itu. Termasuk penghuni surga yang dari kalangan perempuan. Dipahami ya? Walaupun beliau tidak pastikan ada ya, sebut bidadara apakah? Nggak tahu namanya. Tapi kan Allah sudah janji apa yang diinginkan oleh dianya. Iya kan? Apa yang jiwanya inginkan, apa yang matanya lezat yang dia mau lihat, diberikan. Ya. Hanya kan kita tidak bisa gambarkan karena tidak ada, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak ada kesamaan antara dunia dan di surga dan di akhirat dan di dunia itu kecuali nama saja. Bahkan antum dengar ke dalam Al-Quran baca anggur, ada madu, ada, itu tidak sama dengan yang di sana. Kecuali nama saja yang sama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi jangan bilang madu seperti madu nomor 1, madu Yaman, Sidr, tidak ada itu. Iya, itu di dunia itu. Baik. Cuma dulu ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.